Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya sungguh excited waktu saya dikenalkan atau diberitahukan jadwal oleh sekretariat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap momen saya harus menyampaikan firman Tuhan, saya selalu bergumul dan semalam saya bergumul bertanya kepada Tuhan, apa yang hamba-Mu harus sampaikan seizin-Mu. Dan saya bergumul, saya jarang-jarang sih menggumuli dengan sangat, tapi sangat sih, ya begitulah kurang lebih saya pasti menggumuli. Dan pergumulan semalam itu sangat berbeda karena di rumah tidak ada orang, saya sendirian, saya punya istri ada pelayanan di luar Jakarta, anak saya sedang sibuk dengan futsal, dan saya sendirian. Saya merasa saya sedang sendirian, di rumah nggak ada orang, jadi saya pakai dengan mendekat pada Tuhan dan ada berkat lah. Ternyata Tuhan izinkan saya sendiri supaya saya sendiri dengan Tuhan di ruangan. Saya punya ruangan sendiri untuk berbicara. Ada ruang belajar namanya, saya pakai buat belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi ini saya ingin memaksa, kalau perlu tarik dengan kuat setiap yang hadir hari ini. Beberapa di antara kita, terlebih saya, mungkin juga Bu Ella dan teman-teman yang lainnya pernah tinggal dalam sebuah pergerakan. Di tahun awal saat adanya persekutuan doa kantor, tahun 90-an mungkin kurang lebih, seperti jamur di musim hujan persekutuan doa di kantor. Di mana-mana ibadah persekutuan doa hari Jumat. Itu para pegawai tidak pulang waktu waktu kerja selesai, kayak kumpul di sebuah lokasi namanya WTC, dan kita kumpul dan ibadah di sana. Itu sebuah kegerakan buat para pegawai, buat para karyawan yang ada di Jakarta, seperti jamur di musim hujan. Hampir setiap kantor ada ibadah. Dan saya lihat itulah sebuah kairos dan sebuah sessionnya Tuhan. Waktu kita tahu sessionnya Tuhan sedang bergerak, kalau kita tidak ikut, ketinggalan. Waktu pergerakan api Roh Kudus mungkin tahun berapa saya lupa, ada satu tema yang namanya api kemuliaan, sebuah KKR api kemuliaannya mungkin yang sudah lama, sudah berambut putih seperti saya akan kenal istilah itu, ada sebuah ibadah yang namanya api kemuliaan. Itu sebuah kegerakan yang tidak berhenti. Persekutuan doa kantor itu sebelum kejadian, ada setelah kejadian atau KKR api kemuliaan. Setelah itu banyak kantor, banyak tempat-tempat beribadah dan menikmati sebuah api kemuliaan Tuhan. Dan setiap kali ada kegerakan, banyak yang terlibat. Hari ini saya ingin sampaikan begini. Gelombang yang sedang Tuhan ciptakan ini, gelombang yang tidak pasti terjadi. Dan siapa yang ada dalam gelombang itu, dia akan menikmati sebuah lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan Indonesia pernah dilawat dahsyat. Kegerakan bagaimana Roh Kudus melawat NTT, Soe, dari air berubah menjadi anggur, ada api turun dari langit membakar semua opo-opo, semua jimat-jimat habis dibakar. Orang bisa jalan di atas air, semua pernah terjadi lawatan itu. Saat ada kairos Tuhan, saat ada sesinya Tuhan, ada waktunya Tuhan, maka orang yang terlibat dalam gelombang itu menikmati banyak sekali berkat. Dan di saat ini, di zaman ini, di sesi ini, gelombang, lawatan, mau tidak mau, pasti terjadi. Lo mau ikut, nggak ikut, pasti terjadi. Lo mau ikut terjun dalam pelayanan atau tidak, ditinggal Tuhan silakan. Tapi pasti terjadi. Pertanyaannya mau nggak bergabung dalam sebuah gelombang Tuhan. Dalam sebuah contoh ya, kalau kita pernah lempar batu kayak genteng, dilempar pang gitu kan. Saat genteng itu dilimpuk atau kita limpuk sesuatu di laut, di air gitu ya, setiap kali jatuh pasti ada riak-riak gelombang. Dari titik di mana batu itu cemplung akan membentuk riakan yang bulat, makin bulat, makin bulat, makin besar, makin besar. Saudaraku sekalian, Alkitab mencatat ini pasti terjadi. Masa lawatan, hujan awal dan hujan akhir pasti terjadi. Pertanyaannya mau enggak? Tinggalkan kasutmu, tinggalkan tempat tilahmu, bangkit dan berjalan dan bergabung dalam sebuah lawatan Tuhan. Hari ini teman-teman kita ada di banyak tempat, di banyak negara, ada di Israel, ada di Amerika, dan beberapa nanti akan menyusul ke
Nepal, dan hari ini teman-teman dari Pelangi sudah pergi ke Timur Leste lewat Kupang, lewat darat, terbang ke Kupang, kendaraan 19 jam sampai di Timur Leste. Dan itulah sebuah gerakan, orang yang merespon sebuah gelombang lawatan. Dan gelombang itu tidak dapat ditahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak, memaksa. Kalau hari ini kau masih sibuk dengan urusanmu, dan saya ingin beritahukan, kalau engkau mau sibuk dengan urusanmu, itu pilihan sebenarnya. Tetapi saya ingin mengajak, tinggalkan tilammu, bangkit dan berjalanlah, raihlah semuanya, ambil pasukanmu, siapkan senjatamu, siapkan segala apa yang kau punya, pergi. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Dan baptislah mereka, ajarilah mereka. Saya ditaruh Tuhan dalam penjara, baru-baru ini, seminggu lalu tepatnya, ada lawatan Tuhan, ada 6 orang yang dari Bani Kedar dan juga dari Buddha yang menyerahkan diri dibaptis di penjara. Ini di penjara, bukan di gereja pada umumnya. Kalau diliput dengan sebuah video, ini sebuah kejadian yang luar biasa. Di dalam penjara ada baptisan, dan orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tembok gereja, tembok penjara tidak bisa menghalangi gelombang lawatan Tuhan yang sampai kepada penjara-penjara. Gelombang penyembahan, gelombang pujian terjadi juga di penjara-penjara. Teman-teman kenyang di sini. Apa yang Pak Luki sampaikan, hunger. Kita mungkin sudah kenyang dengan makanan-makanan rohani di penjara. Waktu dibukakan rahasia akan arti pujian penyembahan, hakikat pujian penyembahan, bahwa kau menyembah Tuhan bukan untuk sebuah show forces, bukan untuk performance, tapi engkau sedang mengagung-agungkan Tuhan. Waktu rahasia itu dibuka, saya lihat orang Ambon, orang Timur, orang Batak yang suaranya bagus-bagus, air mata campur ingus waktu nyembah Tuhan, karena dia tahu understandingnya menyembah dari hati. Saudaraku sekalian, jangan ketinggalan kereta. Siapkan dirimu, siapkan semuanya untuk masuk dalam lawatan. Pak, aku belum tergabung, gabung. Di Mahanaim itu ada banyak tim, ada banyak unit yang bisa teman-teman secara volunteer datang menghadap. Ibu Ella bagian UBB, banyak bangsa-bangsa yang akan dijangkau. Kalau engkau fasih Inggris atau punya kemampuan untuk bisa sampai memberitakan Injil, pergi. Di penjara, di banyak tempat suku-suku terasing banyak. Jadi persoalannya lu mau enggak dalam gelombang itu? Mau enggak terikut di situ? Dan hari ini khotbahnya ini berhubungan dengan alasan atau mengapa kita masih sibuk dan tidak tergabung dalam sebuah lawatan. Sebuah gelombang yang sedang bertalu-talu didengarkan. Mari kita tampilkan filmnya atau mungkin slide-nya. Ya, ini yang menghalangi setiap kita masih sibuk di urusan hati. Banyak di antara kita, orang sudah teriak-teriak, ayo lawatan, ayo gelombang lawatan, ayo tuayan, sibuk dengan urusan hati. Dan masih kita walaupun sudah berumur lama, sekian tahun ikut Tuhan, masih berhubungan dengan masalah hati. Dan Alkitab saya catat banyak banget, kalau Anda search di internet tentang kata hati di Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua bicara tentang hati, dan Tuhan urusannya juga berurusan dengan hati. Saudaraku sekalian, saya berdoa agar supaya firman yang datang hari ini menemplak hatimu untuk beresi segera hatimu. Kenapa? Kalau enggak diberesi, kalau tidak diselesaikan dan dibebat hati yang lukamu, maka hati itu akan menjadi masalah. Engkau tidak akan menerima gaungan, gelombang itu. Engkau akan beku di situ. Halo? Baru diputus pacar. Pak, lu nggak tahu ya perasaan saya diputus pacar. Beku di situ. Nggak ikut ke gerakan. Halo? Beritahu kanan kirinya, tepuk pundaknya. Hei, sadar loh. Oke. Kenapa? Amsal katakan begini, Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ditekankan kuat dengan segala kewaspadaan. Betapa sangat pentingnya kalau kayaknya kata jagalah hatimu tanpa ditambahkan kata dengan segala kewaspadaan, mungkin sederhana. Tapi kata itu penting sekali. Maka dikasih merah. Jagalah hatimu dengan segala
kewaspadaan. Kalau tidak dijaga, tidak akan ada ayat ini. Tidak akan muncul air kehidupan dalam hidupmu. Tidak ada mengalir dari hati kita. Gelombang lawatan, Ibu In teriak-teriak, come on. Kalau saya ketemu di green room dengan Ibu In, saya tidak menangis. Banyak juga sih di antara kami pemimpin nggak ngeh. Ini ngapain sih Ibu In teriak-teriak? Karena kami pun tidak begitu bersautan. Bukan bersautan, lemot menangkap pesan yang Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan ini. Kita sibuk dengan urusan makan apa besok ya? Ini jadwal kita apa hari ini? Padahal di depan mata kita, tuaian begitu besar. Dan di depan mata kita, banyak jiwa yang dibutuhkan. Jangan jauh-jauh keluar dari tempat ini. Lihat di jalan, orang perlu makan. Sri Lanka sedang menghadapi masalah. Makannya susah. Ada ancaman bagi bangsa-bangsa lain di sekitar semenanjung Malaysia, terus menanjung daripada Malaysia dalam kategori ancaman juga untuk bangkrut. Kalau tidak kita waspadai, maka ada terjadi chaos yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita jaga hati. Mari kita waspadai hati kita. Next. Secara fisikal, secara kesehatan, ternyata hati itu memberikan pengaruh. Ya, kalau Anda kenal namanya jenis Inex atau jenis jenis obat-obat psikotropika yang membuat hati itu senang banget, terus senang, nggak pernah merasa sepi, kerjanya nggak pernah capek. Anda tahu namanya apa? Itu ada dalam hati manusia, namanya endorfin. Yang dibuat dan dirangsang oleh obat jenis psikotropika ialah memunculkan psikotropika itu memunculkan zat endorfin dalam diri manusia. Tetapi pernah nggak ngerasain sakit atau pedih hati kita? Dilukai teman, dikhianati teman, tidak diperhatikan pemimpin, dikhianati pacar. Di sini juga di hati. Pernah nggak rasakan bahagia waktu anak kita yang 9 bulan 10 hari dikandung lahir, kita lihat wajahnya kok mirip suami saya, kok nggak mirip saya, tapi kita bahagia. Itu namanya kebahagiaan yang dalam hati. Dan itu nggak bisa dipungkiri, hati itu penting. Entah kenapa ya, ini ada guru bahasa Inggris, kok heart nggak liver, padahal liver itu ialah hati. Heart, kalau lambangnya itu jantung. Jantung itu detak nadi orang hidup di jantung. Jadi sangat penting bagi setiap kita, tidak ada jantung, tidak ada hati yang tidak dijaga, berdampak negatif bagi kita sekalian. Secara kesehatan, hati penting. Next. Bagaimana kesehatan rohani kita? Halo? Hati kita berhubungan dengan roh kita juga. Oleh karena itu pagi ini saya ingin membawa jemaat dan biarlah mimbar ini dipakai untuk membuka pengertian bagi jemaat yang hari ini hadir dan telling kepada yang lain setelah ibadah tentang ibadah ini. Oke? Ya. Ternyata rohani kita juga perlu fit. Saya ingin sampaikan, orang yang sehat belum tentu fit. Tampilkan layar selanjutnya, slide selanjutnya. Orang yang sehat belum tentu fit. Anda sehat, belum tentu fit. Tapi orang yang fit, pasti sehat. Yang saya maksudkan, apakah rohmu itu fit? Setiap kita rohani punya, mungkin sehat, datang kemari, nikmati ibadah, tapi belum tentu fit. Belum tentu menyambut daungan gelombang yang sedang Tuhan tawarkan. Anda bisa bilang gini, gue sibuk pak, gue kerja. Tapi saya ingin ketahui, menginjil itu bukan urusan masalah hamba Tuhan aja. Anda bisa menjadi penginjil kok. Memberitakan nama Tuhan dengan kesaksian hidupmu di kantormu. Artinya gelombang lawatan itu tidak bisa ada alasan apapun juga. Sekarang pertanyaannya, fitkah rohanimu atau sekedar sehat rohanimu? Banyak orang yang sehat rohaninya, tapi tidak fit, tidak connect dengan apa yang ilahi yang Tuhan mau. Waktu Tuhan tawarkan lawatan, iya aku setuju Tuhan, tapi untuk pergi tinggalkan zona nyaman yang gak fit rohaninya. Hingga akhirnya tertinggal lagi. Oh saya sering kali melihat itu kok.
Banyak sekali teman-teman saya ketinggalan karena apa? Gua merasa sehat tapi gak fit rohaninya. Waktu lawatan diajak, waktu yang ilahi muncul, enggak connect. Bapak Ibu sekalian hari ini hadir, saya ingin katakan, biarkanlah dirimu fit rohanimu. Menangkap dengan benar apa yang sedang Tuhan lewatkan. Tuhan sedang kerjakan. Indonesia di tahun ini usia berapa tahun ya? 70 sekian tahun. Saya baru lihat seorang pemimpin yang membawa impact yang begitu besar. Salah satunya ialah infrastruktur. Saya kemarin ngomong sama Samuel, anak saya di mobil, Samuel saya ingin tanya ya, kenapa ya Pak Jokowi itu mengejar infrastruktur 10 tahun ini? Semua lini sudah dipersiapkan infrastruktur. Kurang lebih kalau kita sebagai manusia ilahi tidak disiapkan infrastruktur yang ilahi, maka kita akan nggak punya lagi tempat di mana Tuhan berpijak dengan cepat. Jadi kaitannya apa? Biarkanlah diri kita mempunyai infrastruktur ilahi yang saat Tuhan suarakan, engkau mendengar dengan persis apa yang Tuhan sedang adakan. Amin. Ya, haleluya. Next. Saya ambil yang simpel-simpel saja. Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Cara meningkatkan manusia ilahi kita supaya fit rohani kita. Jangan biarkan rohmu tidak menyala-nyala. Coba nanti uji ya, uji nih. Sekeluar dari tempat ini, Anda pakai mobil nih. Lihat orang minta-minta, apakah muncul gak dalam batinmu api yang menyala-nyala untuk datang memberi dia makan, memberi dia minum. Timbul gak belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang pergi setiap tengah hari, nanti sore hari, maghrib dia sholat juga, isya dia sholat juga. Tidakkah muncul kesedihanmu, belas kasihanmu terhadap jiwa-jiwa itu? Sama seperti Yesus muncul belas kasihan. Dan itulah indikasi bahwa rohmu tidak menyala-nyala. Datang ibadah telat. Datang melayani Tuhan telat. Ditugasi gumul, gerutu, diperintahkan pergi memberitakan Injil, sibuk. Itu sedang menunjukkan bahwa rohmu tidak menyala. Bagaimana? Saya dengar dulu ya, ini kalau kami dulu Mahanaim lama itu, saat kita mulai kecil-kecilan tuh, kalau sudah mulai enggak menyala-nyala itu, pemimpin yang lainnya mengambil kosek, dia ambil sikat, dia bersihkan kamar mandi. Supaya apa? Kembali menyala apinya dalam melayani Tuhan. Tidak lagi terbakar dengan segala pujian dan hormat. Teman-teman sekalian, kalau sudah mulai indikasi rohmu tidak menyala-nyala, bangkit dan kejarlah, beritakanlah Injil, beri makan bagi yang lapar, lakukan yang Tuhan perintahkan, kunjungi yatim piatu, fakir miskin, beri mereka makan, layani mereka yang tidak disentuh oleh banyak orang, lakukan penjara, engkau masuk ke penjara, beritakan Injil di situ, supaya apa? Rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan dan sesamamu manusia. Next. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan, bagaimana caranya sih? Bagaimana caranya kok bisa terjadi seperti itu ya? Roh kita nggak menyala-nyala, sudah tak terangkan tadi, bahwa kondisinya seperti itu. Kenapa hati kita beku, kenapa hati kita terus teracun, dan hati kita tidak memperhatikan dan tidak seiringan dengan rencana Tuhan. Terus kan, kenapa juga sampai berkali-kali Alkitab tampilkan dalam banyak ayat, next, banyak ayat yang mencatatkan tentang kok begitu pentingnya, begitu sangat, kenapa ya? Emangnya kenapa sih, bahaya apa sih yang bakalan kita hadapi sampai firman Tuhan berkali-kali memerintahkan ini, memberitahukan alarm bagi kita untuk kita menjaga hati kita. Saya tulis beberapa ayat di Alkitab, tidak semuanya saya tulis, saya perbandingkan dua-dua lah, di Perjanjian Lama 2, di Perjanjian Baru 2. Tapi kurang lebih seperti ini, tampilkan next. Beberapa ayat di Alkitab, kebaca ya, Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya konseling seorang warga binaan di penjara, saya tanya,
Kamu diajar nggak sih mencuri? Tidak, Pak. Ustadz saya mengajarkan jangan mencuri. Ayah saya juga begitu mengajarkan jangan mencuri. Pertanyaannya, dari mana muncul tindakan mencuri? Dari hati. Dari hati. Dari hati timbul perencanaan. Jadi kejahatan-kejahatan itu, tidak semua kejahatan itu serta-merta dia buat kejahatan. Terkadang kejahatan lebih sering direncanakan sebelumnya. Jadi kalau kita menindak orang mencuri sesuatu atau membunuh seseorang dengan perencanaan, tanpa dengan perencanaan berbeda jenis hukumannya. Jadi kalau orang membunuh dengan perencanaan lebih berat hukumannya dibandingkan orang membunuh tanpa direncanakan. Karena apa? Dari perencanaan itu berawal dari hati yang jahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat Alkitab ini mengatakan bahwa ada kecenderungan hati manusia untuk berbuat jahat. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungan untuk berbuat jahat ada di hatinya. Lihat ini coba kita uji coba dulu. Kepada orang yang melukai batinmu, ya, kepada orang yang fitnah dirimu. Apa yang terlintas dalam pikiranmu kalau dia lewat di depanmu? Sumpah serapah kan, jatuh kesenung batu lu. Atau kalau dia kena masalah apa? Syukurin, tahu rasa sakit dikhianatin, ya kayak gitu kan. Ya, jadi apa? Kecenderungan dalam batin kita hal-hal yang jahat. Jadi kenapa sangat pentingnya hati harus dijaga? Karena sudah kodrat dalam diri kita waktu manusia jatuh dalam dosa. Ada niatan jahat di hati kita. Teman naik pangkat, dipromosikan oleh pemimpin. Kecenderungan hati kita apa? Pasti itu jilat kaki bos. Orang penjilat pantas mendapatkan hal itu. Ya, kita di depan pemimpin kita, ini saya jujur ya, saya pernah memberontak kok kepada pemimpin. Ya, apa yang saya anggap jahat? Saya pernah hidup nih, saya bersaksi nih sebagai kesaksian dan jangan diikuti. Kalau saya pernah dipimpin seseorang dan hati saya jahat, waktu itu belum dipulihkan, Ibu Ella tahu persis. Ketemu dia tahun 2001, dia doa begini, aku melihat hatimu seperti tembok hitam yang tebal. Mungkin Ibu Ella lupa, saya ingat itu. Dia ngomong di ruangan kantor saya, di gedung sekolah SD, dia bilang, hatimu tebal, hitam. Wow, tahun 2001. Saya tidak tahu, Ibu Ella lihat hati saya bagaimana saat ini. Tapi ketebalan hati saya yang hitam, saya iakan itu. Saya tuntut keadilan. Saya ini tipe orang yang menuntut keadilan. Kalau saya sudah bekerja lebih banyak dibandingkan teman saya, seharusnya saya dipromosikan lebih unggul, lebih duluan. Tapi kalau kedegalin hati, kejahatan timbul dalam hati saya, yang muncul adalah segala yang jelek dalam pikiran saya muncul di situ. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan bedah, mengoperasi day by day. Dari tahun 2001 saya dibuang oleh Tuhan dan dimasukkan dalam sarang singa, yaitu di TSOA Semarang. Saya dibedah di situ, dibereskan di situ, dan saya percaya itulah pintu masuk pertama saya, dipulihkan hati saya yang keras, hati saya yang dekil, hati saya yang penuh dengan segala tipu muslihat dan dalih. Bapak Ibu sekalian, kecenderungan dosa kita seperti itu. Oleh karena itu, Allah kembali ingatkan, waspada dengan hatimu. Kamu yang tahu persis kok hatimu bagaimana. Mertua nggak tahu, suami nggak tahu, siapa yang tahu? Hanya dirimu dan Tuhan yang tahu apa hatimu. Makanya Alkitab katakan waspada dan jujur dengan hidupmu. Saya percaya apa yang saya pernah alami dengan Tuhan membereskan hati day by day. Apakah selesai saat itu? Tahun 2004 itu pintu masuk. Sekarang apa? Saya tetap berjuang agar supaya hati saya tidak marah, tidak jengkel, tidak benci, dan timbul rencana jahat dalam hati saya. Bapak Ibu sekalian, sekarang usia saya sudah menunjuk usia berapa tahun? 17 tahun kurang lebih ya? Oh tidak. Ya, saya seusia Bu Ella lah. Ya. Lihat nih, ayat yang Kejadian pasal yang kedua 37. Ayat yang 11. Maka iri hatilah saudara-saudara
dan saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf iri hati. Ya, ini sangat dekat loh dengan hidup kita. Day by day loh situ tuh. Iri hati itu sangat dekat. Orang naik motor baru, naik mobil baru, hasil korupsi itu. Hasil mencuri itu, hasil berbohong. Iri hati, berawal dari iri hati. Dan lagi banyak ayat, Amsal 6 ayat 14, yang mengatakan yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Hati demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata Yesus, orang yang hatinya tidak kecewa. Nah, banyak kita yang kecewa. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, kepada Tuhan. Ada Tuhan kepada Petrus. Next, hati atau heart adalah sumber dari segala keinginan dan keputusan. Lalu sebelum hati dibereskan, keputusan yang timbul ialah sakwa-sangka, asumsi-asumsi, dan memperbincangkan di balik tembok tentang apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu sekalian, hati yang telah dipulihkan. Ya. Next, Matius pasal 12 ayat yang ke-30, Matius pasal yang ke-15 ayat yang 14. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Halo? Sudah sadarkah bahwa hati itu harus dijaga? Siapa yang telah sadar? Oke, yang belum sadar tepuk pundaknya, sadar. Oh, Anda belum sadar, Bu. Sekali lagi dengan keras, sadar. Oke, sadar. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Ya, sudah sadar ya bahwa kita harus menjaga hati day by day, hari demi hari menjaga hati. Teruskan. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kembali lagi Matius pasal 12 ayat 34b dan Lukas 6 ayat yang 45b. Hati lagi. Oke, next. Iblis mungkin tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Tapi iblis bisa mencuri hati kita dan memporak-porandakan hidup kita. Halo? Waktu kita kembali kepada Tuhan, ke 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu ditemukan Tuhan sempurna. Hati berada di jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa masuk kerajaan surga kalau hati kita tidak beres. Saya pernah mengkonselingin orang, tidak bisa naik operasi. Sudah 3 minggu di rumah sakit, tidak bisa naik operasi. Dari jam 3 sore, jam 6 sore, saya konselingin orang, persoalan apa? Persoalannya dia tidak, gula darahnya tidak stabil karena hatinya marah dengan suaminya. 3 jam saya bilang, Bu, ampuni suamimu, ampuni suamimu. Enggak bisa Pak, enggak bisa, ayo Bu, ampuni. Akhirnya dia lepaskan pengampunan, hatinya dipulihkan, besok harinya naik meja operasi dan operasinya terjadi. Artinya secara psikis mempengaruhi fisik, secara fisik mempengaruhi psikis. Jadi bahayanya hati yang tidak dijaga begitu. Oleh karena itu pagi ini biarkanlah kita semua yang hari ini hadir, lihat hatimu, jaga hatimu. Iblis tidak bisa mencuri kita dari keselamatan yang Tuhan tawarkan. Tetapi hati kita bisa dibuat iblis porak-poranda dengan segala tipu muslihat. Bagaimana cara iblis next? Bagaimana cara iblis mencuri hati kita? Pertama, ada tiga area atau
lokasi yang perlu diperhatikan, yaitu tentang kebutuhan jasmani. Ya, Matius pasal 4 ayat yang ketiga katakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kapan ini ayat ini ditampilkan? Ada di Alkitab saat Yesus dicobai. Kita nggak bisa melawan tipu muslihat iblis. Kita bisa kalahkan hanya satu, dengan kuasa nama Yesus. Perhatikan tentang area kebutuhan jasmanimu. Jangankan hatimu pindah ke lain hati waktu engkau ditawarkan tentang kebutuhan jasmani. Saya pernah konselingin beberapa orang, anak-anak muda yang akhirnya, Pak, saya pacaran Pak, saya ingin memenangkan jiwanya Pak, supaya jiwanya itu milik Yesus. Kamu pacaran dengan siapa? Beda agama Pak. Saya bertekad, saya akan memenangkan jiwanya. Saya akan membawa dia kepada Kristus. Jadi pengikut Kristus. Ada dua hubungan di situ, kebutuhan jasmani dan kebutuhan psikis. Dia sedang mempunyai kebutuhan jasmani juga sebagai orang yang ingin didampingi oleh pasangan atau pacarnya. Saya ingin beritahukan hati-hati. Anak-anak muda, kalau engkau tengah dekat dengan orang yang tidak seiman, lari, tinggalkan. Masih banyak yang seiman. Lihat anak-anak Papua, film di sini ganteng, tinggi besar. Dia juga orang Papua, dia Kristen, dia masih single. Ya enggak? Joshua, orang hebat dari Papua, tinggalkan orang yang tidak seiman, kejar dia orang ganteng juga, punya prospek ke depan. Ada Meta, anak gadis cantik, ulet, ya walaupun pernah nyasar naik mobil, turun di tol, baru naik sebentar, turun lagi, itu tidak masalah, tapi dia adalah anak Tuhan. Saya belum kasih referensi Joshua, karena ada mamanya di sini. Joshua ganteng, Daniel juga ganteng. Orang-orang Kristen yang tidak tinggalkan Tuhan, artinya banyak kok pilihan lain. Halo? Waktu doktrin agama masuk, kita bisa menukar segala yang Tuhan janjikan untuk yang jasmani. Next, area kedua yang diserang iblis adalah ketenaran atau unjuk gigi atau panggung. Ini perhatikan, para pemuji, para pembicara seperti saya dan Ibu Ella ini adalah orang-orang yang terancam untuk mendapatkan ketenaran. Para penyembah yang dilihat orang, para penari yang sedang menari, ini adalah target iblis. Lihat nih, kalau bukan gua, lihat setiap orang melihat gua. Ya, ini hati-hati, ketenaran membuat engkau akan hilang dan hatimu berpaut pada iblis. Next. 3 area lagi, satu lagi area lagi. Kekayaan dan kekuasaan. Waktu engkau miskin, waktu engkau tidak mempunyai apa-apa, mungkin kita nggak mau ngapain. Tapi iblis bisa menyerang area ini kalau engkau kaya, punya kekuasaan. Saya melayani berapa kali banyaknya, melayani di Lapas Sukamiskin, Bandung. Itu orang kuat, itu orang punya uang, mantan pejabat, mantan pengacara hebat. Uangnya banyak, kekuasaannya ada. Waktu tidak menjaga apa yang Tuhan amanahkan, maka dia bisa dijerat oleh iblis. Dan hatinya berpindah pada kekuasaan dan uang. Next. Apa yang kita harus lakukan? Alkitab katakan, pertama, jagalah hatimu. Jaga hati itu bukan peran malaikat, jaga hati itu peranan kita. Bagian kita jaga hati dan dibantu Roh Kudus Tuhan. Untuk menjaga hati bukan bagiannya malaikat atau bagiannya pribadi yang lain, hanya kita yang ditugaskan jaga hati. Jadi siapa yang bisa menjaga hati kita? Lu. Angkat tanganmu begini. Siapa yang jaga hati, tunjuk temanmu. Lu. Kurang kencang. Angkat jarimu. Siapa yang jaga hati? Gua. Jadi yang bisa jaga hati kita sendiri bro, sis. Enggak ada yang lain. Ya,
Dengan cara apa? Dengan segala kewaspadaan. Oleh karena itu saya ingin beritahukan ya, untuk bisa waspada tahu rule of law-nya. Ada aturan untuk kita waspada. Amin. Oke, next. Kewaspadaan adalah sikap siap siaga. Sikap siap siaga dalam menghadapi segala bahaya dan ancaman yang datang tak terduga. Itu pengertian kewaspadaan tentang waktu dan bentuknya. Saya pernah kunjungi Tanah Perjanjian waktu itu, masuk dari Allenby. Saya lihat tentara yang kawal borderline itu mempunyai senjata, pakaian sipil, tapi tampangnya selalu siap siaga. Anak kecil sedang bermain, senapan dari teman dia. Jadi itulah kewaspadaan. Next. Awas jebakan. Ayo 3, 2, 1 katakan. Awas jebakan. 1, 2, 3. Awas jebakan. Ya, ada jalan yang disangka-sangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal pasal 14. Saya pikir menuntut keadilan adalah sebuah kebenaran waktu itu. Waktu itu saya pikir dengan menuntut keadilan itu, inilah kebenaran yang diterapkan. Tapi ujung-ujungnya ialah saya disesatkan untuk sebuah penuntutan keadilan. Ini loh, saya ulangi lagi. Saya pikir menuntut keadilan adalah sebuah kebenaran. Tapi ujung-ujung yang saya alami waktu saya menuntut keadilan, munculnya ialah saya disesatkan dengan cara apa? Membuat sesuatu yang buruk menimpa diri saya. Karena manusia nggak adil, pemimpin kita nggak adil. Hanya Tuhan yang adil. Manusia terbatas dengan keadilannya. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk melihat bahwa kebenaran berada di ujung-ujungnya ialah Tuhan sendiri. Next. Saya contohkan Saul. Saul raja Israel pertama. Saul contoh daripada tidak jaga hati. Next. Teruskan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak Ibu sekalian, Saul yang diurapi Tuhan tetap pada gilirannya kalau tidak jaga hati, mengalami dengki hati. Next. Daud pernah berbuat dosa berzina dengan Batseba. Tapi dia bisa menjaga hati. Saya lihat ya di kitab Mazmur dari Mazmur pasal 1 sampai Mazmur 150, saya lihat hati Daud itu bergerak dari hal yang jelek kepada hal yang baik. Ya. Daud membiarkan Saul hidup terhadap orang yang pernah melentarkan tombak ingin membunuhnya. Daud tidak menyimpan marah di hati. Next. Daud membiarkan Saul hidup. Ayat ini, ayat 7 dari kitab 1 Samuel 24, ayat 7, ayat 8 ini. Bagaimana Daud melihat orang yang diurapi. Dijauhkanlah kiranya daripadaku untuk melakukan yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud jaga hati. Ada kesempatan membunuh Saul, dia pilih jaga hati. Saudaraku sekalian, ini contoh dua paradoks antara Saul dengan Daud. Dan saya berdoa Anda bijak menentukan sikap. Next. Kalimatnya begini. Jangan beri kesempatan kepada iblis. 3, 2, 1. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri ruang kepada iblis. Jangan beri pijakan kepada iblis. Kata Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis.
Waktu kita beri kesempatan pada iblis, membiarkan ada pijakan dalam hati kita, contohnya enggak mengampuni, itu hati kita akan sangat keras. Ini sebuah indikasi, kalau engkau masih marah dengan orang yang pernah melukai dirimu. Itulah pijakan yang akan dipakai iblis untuk membuat hatimu keras. Kenal namanya, waktu nama yang melukai hatimu terlintas dan orang bilang gini, saya akan di ruang samsat, di ruang rumah sakit, Bapak Agus, Bapak Agus, Bapak Agus, diminta ke kasir, waktu nama Agus itu bekas pacarmu, kalau kau hatinya lagi marah, lagi jengkel sama dia, sakit di telinga loh. Sakit di telinga. Saya pernah pacaran dengan suku Batak. Ini gak Bu Lela kan ya? Sebelum kenal sama Bu Lela, saya kenalan dengan seorang suku Batak. Tapi saya diputus sama suku Batak ini. Saya marah. Setiap kali ketemu orang Batak, ngomong Batak, tuh saya pasti marah. Diam, jangan ngomong. Ya saudara ingat ya, saya sempat tinggal di situ. Kalau belum dipulihkan, wah saya nggak bisa memimpin jemaat. Karena banyak dari jemaat saya juga orang Batak. Lihat, orang nggak salah, hanya ngomong dengan logat Batak dengan logat dan bahasa Batak, saya berpikir itulah satu serumpun dengan orang yang melukai saya. Itu bahaya nggak sih hati? Luka, ada pijakan di sini. Yani nggak pernah diputus, Yani yang putus cewek. Nggak pernah gue yang putusin cewek. Nggak pernah gue yang diputus oleh cewek, gue yang putusin cewek. Gue yang tinggalin dia. Tiba-tiba dengan hati yang tulus bergabung, berpacaran, tiba-tiba diputus. Nggak ikhlas gue. Track record gue rusak di situ. Tapi Tuhan bisa pulihkan loh. Ya itu pintu masuknya, 2001. Ketemu Bu Ella, tebel, hitam. Dan hari itu saya tidak marah. Inilah satu ya, dalam bahasa, kemarin saya ingat namanya teachable spirit. Roh yang gampang dididik. Roh yang mau dibenahi. Kalau saya berdalih pada Ibu Ella, lu lihat apa? Lihat tembok di mana? Kemang Pratama, tebelnya begitu, enggak ada tembok gua begitu. Tapi hari itu waktu beliau sampaikan di ruangan kantor, dia doa buat saya responnya begini, teach me Lord, benahi hati saya. Butuh berapa lama? Lumayan lama. Kenapa? Banyak tembok-tembok yang panjang itu dibereskan. Oke, next. Nah, jadi jagalah kekudusanmu, karena kita adalah bait Roh Kudus. Bicara tentang hati, bicara tentang Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus diam di hatimu yang benar, yang dipulihkan. Amin. Siapa yang rindu dipulihkan oleh Tuhan hatinya? Saudaraku sekalian, ayat yang terakhir, tampilan terakhir. Jadi, pelaku firman, jangan biarkan firman yang hari ini dapat kau bekuin, kau simpan di lemari esmu, engkau diamkan. Mulai bertindak, angkat kilamu dan berjalanlah, beresi hatimu. Sadar itu, maka saat ada gaung gelombang yang Tuhan suarakan dari mimbar ini, hatimu benar merespon. Frekuensimu dengan frekuensi gaungan gelombang Tuhan itu sama nangkapnya. Bapak Ibu sekalian, engkau butuh Tuhan, ini hadirat Tuhan ada. Tutup matamu. Saya tidak tahu lagu apa, tapi saya ingin supaya jemaat hari ini bisa dilawat Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tapi biarkanlah hatimu connect dengan Roh Kudus Tuhan. Syakaramaya satakaramaya. Alkitab katakan minta maka akan diberi. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Engkau butuh peran Roh Kudus, engkau perlu peran Tuhan, minta. Jangan keraskan hatimu. Makin cepat engkau sadar, makin cepat Tuhan pulihkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kau lihat tangan-tangan Tuhan. Aku ajak semua teman-teman yang ingin rindu. Engkau di tempat dudukmu, engkau angkat tangan di hadapan tangan. Biarkan tangan kananmu diangkat di hadapan Tuhan, tangan kirimu kau letakkan di hatimu.
Mari di hadapan Tuhan dengan jujur mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh Engkau. Jawab setiap seruan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarkan hati kami dibebat oleh Engkau Tuhan, dipulihkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berkata, bicara kepada Tuhan. Jangan diam. Bicara. Siyakaramaya satakaramaya setekeramaya. Diaratakeramaya setekeranakaya sete. Mari Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Kau lihat hati yang luka, yang ditinggalkan, tidak bisa dijadi pijakan iblis Tuhan. Apa minta di dalam nama Tuhan Yesus, semua luka batin, luka hati kami, atas perkataan, atas cacian maki, atas hinaan yang pernah kami dengar. Kami berkata di dalam nama Yesus, akan babat hati yang luka dan tidak akan ada pernah lagi jadi pijakan iblis. Di dalam nama Yesus kami memilih untuk mendekat pada Tuhan. Hamba minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari Kau jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami. Ya rapaya setekerang akaya satakarama. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Saudaraku sekalian, Allah ingin memberikan kesembuhan kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Wanita itu datang, mendekat dan menjamah jubah Yesus, maka perempuan itu sembuh. Artinya ada bagian kita. Kalau engkau ingin berdiri, engkau ingin mengatakan Tuhan tolong aku, engkau ingin sujud menyembah pada Tuhan, itulah ekspresimu bahwa engkau butuh Tuhan. Tolong Tuhan. Kau boleh angkat tanganmu, kau boleh katakan dengan jujur, persoalanmu, pergumulanmu apa. Tuhan katakan, Tuhan setia dan adil. Kalau Tuhan arahkan dirimu untuk melepaskan pengampunan, ucapkan nama orang yang melukai hatimu, yang menyebabkan jadi batu sandungan buat engkau kenal Tuhan. Sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada diri kita atau kepada kita kalau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Artinya kalau engkau ingin diampuni Tuhan, ampuni orang yang bersalah terhadap dirimu. Jangan bawa emosi sampahmu dengan orang-orang yang pernah melukaimu, pacarmu yang lama atau orang-orang yang pernah dekat dengan dirimu yang mengkhianati dirimu. Dan kau tahu masih hidup orangnya. Sebutkan namanya. Katakan, Tuhan, di depan hadirat-Mu yang kudus, aku lepaskan pengampunan buat orang yang melukai hidupku. Lihat, ini urusannya pribadimu dengan Tuhan secara pribadi. Karena kalau dalam dirimu pernah orang menipu dirimu, uangmu habis banyak dibuang di situ, dan engkau tahu orang masih hidup. Seringkali engkau ingat namanya, ampuni. Ada mungkin di antara teman-teman yang hari ini hadir yang pernah dilecehkan oleh orang-orang dekat, kakak atau laki-laki lain, teman-teman kakak yang pernah melecehkan dirimu, pernah menciummu, bahkan berniat memperkosa dirimu. Kalau engkau tahu dan orang masih hidup, katakan ampun, minta ampun, ampuni dia. Dalam nama Yesus, tidak ada batu pijakan lagi Tuhan, tidak ada pijakan lagi bagi iblis. Hati kami hati yang baru, hati yang penuh dengan hikmat, yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, Khalik langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.